Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-122. Nah, pada episode spesial part ke-121 sebelumnya itu, ternyata Amado sudah berada di desa Konoha. Tak hanya itu saja, tampaknya ada kerjasama internal dengan Kashinkoji tanpa sepengetahuan Boruto. Sementara itu, Momoshiki tidak mau berbicara kepada Boruto apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Momoshiki. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Obito dan Kabuto yang berada di markas mereka. Obito berkata, "Kita harus menangkap Kyuubi dan Hachibi. Aku akan menyuruh Kisame untuk menangkap Naruto." Di sisi lain, Kabuto membalas, "Ngomong-ngomong, sudah berapa Zetsu yang telah kau ciptakan?" Obito kembali berkata, "Sekitar 100.000. Dengan ini rencanaku pasti akan sukses." Setelah Obito mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kabuto berkata, "Tunggu, aku akan pergi ke tempat Hachibi dan Kyuubi." Mendengar perkataan Kabuto, Obito membalas, "Apa yang kau rencanakan?" Kabuto melanjutkan perkataannya, "Ini kesempatan bagus untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kerja sama kita. Terlebih lagi, Naruto Shikibi selalu dijaga ketat oleh Boruto dan temannya. Dan juga, aku menginginkannya untuk eksperimenku. Jika aku tidak boleh pergi, aku akan cukup puas dengan tubuh Zetsu itu jika kau memberikanku beberapa bagian dirinya. Lagi pula kebangkitan Jubi tidak lama lagi, bukan?" Obito membalas, "Sepertinya kau mengetahui banyak informasi. Aku tahu Orochimaru diam-diam menyelidiki semua informasi." Sambil tersenyum, Kabuto berkata, "Berdasarkan informasi yang kuterima dari Kisame, kekuatan aliansi Shinobi adalah 90.000. Kita juga mengetahui seperti apa formasi pasukan mereka. Tapi kekuatan utama kita adalah Zetsu. Benar bukan?" Mendengar perkataan Kabuto, Obito berkata, "Seberapa banyak yang kau ketahui?" Kabuto melanjutkan perkataannya, "Dengan data yang telah kukumpulkan dan pengetahuanku, aku bisa memaksimalkan kekuatan Zetsu. Dengan syarat kau harus membawaku ke sana." Di sisi lain, Zetsu berkata, "Apa yang akan kau lakukan, Tobi? Apa kau akan mempercayai orang seperti dia?" Terlihat Obito terdiam sejenak dan berkata, "Jika kau membawakanku Kyuubi, aku akan beri kamu satu Zetsu." Sambil berjalan meninggalkan mereka, Obito kembali berkata, "Ikuti aku." Adegan pun beralih ke ruangan Hokage. Terlihat di sana sudah ada Tsunade, Tim 7 Boruto, dan Tim 7 Naruto. Tsunade berkata, "Banyak laporan dari desa mengenai suatu makhluk putih yang menyerang banyak orang. Jumlah mereka terlalu banyak dan tidak ada habisnya. Maka dari itu aku diminta untuk pergi ke pertemuan 5 desa. Tapi sebelum itu, Boruto, apa kau tahu itu makhluk apa?" Boruto membalas, "Itu adalah Zetsu yang tercipta dari salah sirama. Jumlah mereka bisa mencapai ratusan ribu." Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Sakura membalas, "Ratusan ribu? Itu terlalu banyak." Adegan pun beralih ke Tsunade kembali. Tsunade berkata, "Kalau begitu kita akan berangkat ke tempat tersebut." Sambil melihat ke arah Kakashi, Tsunade melanjutkan perkataannya, "Kakashi, Yamato, kalian berdua tolong pimpin Tim 7 Naruto. Kita akan segera berangkat." Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke jalan menuju tanda perkemahan para aliansi Shinobi. Namun mereka masih jauh, sekitar 700 meter lagi. Terlihat Boruto sedang berbicara dengan kata Koji yang ada di dalam jubahnya. Boruto berkata, "Aku sudah hampir sampai dan sesuai rencana." Kata Koji membalas, "Bagus, jangan sampai ketahuan Boruto." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto merasakan cakra musuh yang mendekat. Boruto berkata, "Semuanya berhati-hati. Ada musuh yang mendekat." Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut dan waspada. Tsunade berkata, "Dari arah mana, Boruto?" Boruto membalas, "Dari atas langit." Ternyata ada Kabuto dan Deidara Edo Tensei yang sedang berada di atas ekor burung. Dengan wajah yang serius, Boruto melanjutkan perkataannya, "Kalian tunggulah di sini. Aku akan menghalangi mereka." Adegan pun beralih ke Kabuto kembali. Kabuto berkata, "Hati-hati Deidara. Mereka semua berkumpul di sini. Terutama kita harus berhati-hati dengan orang yang bernama Boruto." Mendengar nama Boruto, Deidara pun terkejut.
Tak lama setelah itu tiba-tiba Boruto datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menebas burung yang ditunggangi oleh mereka. Tak sampai di sana, Boruto langsung memutar badannya dan menebas Kabuto menjadi dua bagian. Kabuto berkata, "Lama tidak berjumpa, Boruto." Ternyata mereka yang ada di sana adalah pancingan. Tiba-tiba mereka pun meledak di hadapan Boruto. Di sisi lain ternyata Deidara dan Kabuto yang asli ada di hadapannya tak jauh dari Boruto. Melihat hal tersebut, Deidara berkata, "Apa dia mati?" Kabuto membalas, "Mana mungkin. Kau tidak bisa mengalahkannya hanya ledakan kecil seperti itu." Terlihat seledakan sudah menghilang dan tampak Boruto masih baik-baik saja. Melihat Boruto yang melayang di udara, Deidara sangat terkejut dan berkata, "Sejak kapan dia bisa terbang? Waktu aku bertemu pertama kali dia tidak menggunakannya." Sambil tersenyum, Kabuto membalas, "Dia lebih kuat dari apa yang kau bayangkan. Tetap bertahan Deidara. Aku akan pergi ke tempat Naruto. Kisame pasti sudah menunggu." Setelah mengatakan hal tersebut, Kabuto pun melompat dari burung tersebut. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Dengan wajah yang serius, Boruto berkata, "Jadi ini yang namanya Edo Tensei. Lama tidak berjumpa, Deidara. Sepertinya tubuh itu membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Apa kau ingin mati untuk yang kedua kalinya?" Mendengar perkataan Boruto, Deidara tampak kesal dan berkata dalam hati, dia sama sekali tidak berubah. Tanpa basa-basi, Deidara langsung melakukan burung peledak ke arah Boruto. Terlihat burung itu langsung melakukan ledakan. Di saat yang bersamaan, Boruto langsung melempar pedang Kusanagi ke arah Deidara. Melihat pedang tersebut, Deidara berniat untuk menangkis serangan Boruto. Namun Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan berada tepat di hadapan Deidara. Ternyata Boruto sudah menyiapkan Rasengan di tangan kanannya. Melihat Boruto yang menggunakan teleportasi, Deidara pun sangat terkejut dan berkata, "Apa?" Dengan cepat Boruto langsung menyerang Deidara dengan Rasengan. Terlihat setengah tubuh dari Deidara pun hancur. Ketika dirasa sudah selesai, Boruto langsung bergegas kembali ke tempat Naruto. Namun ternyata Deidara masih hidup dengan tubuhnya untuk kembali. Deidara berkata, "Kau kira aku bisa mati semudah itu?" Adegan pun beralih ke Sasuke kembali. Sasuke berkata, "Sepertinya pertarungan di atas sana masih berlanjut." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kabuto pun tiba di hadapan mereka semua. Kabuto berkata, "Yo, Sasuke, sepertinya kau sekarang berubah." Melihat Kabuto, Kakashi dan Yamato langsung maju untuk melindungi Tsunade. Yamato berkata, "Suara itu, kau pasti..." Terlihat Kabuto membuka penutup kepalanya sambil berkata, "Kita bertemu lagi, Yamato." Ketika Kabuto lengah, Mitsuki langsung melakukan ularnya dan melilit tubuhnya. Namun Kabuto masih dengan santainya berkata, "Mitsuki, aku sungguh tertarik dengan perubahan ularmu itu. Aku sampai sekarang tidak tahu dari mana kau mendapatkan DNA dari Orochimaru." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kisame datang dan memotong ular Mitsuki dengan pedangnya. Melihat Kisame, mereka pun terkejut. Kabuto berkata, "Kau lama sekali." Kisame membalas, "Butuh waktu lama untuk berjalan kaki ke sini." Ketika Kisame melihat ke samping, dia pun terkejut melihat Sasuke yang bersama orang-orang Konoha. Melihat hal tersebut, Kisame pun tersenyum sambil berkata, "Uchiha Sasuke, adik dari Itachi. Tidak kusangka kau sekarang membantu desa Konoha bersama rekan lamamu itu. Mungkin Itachi bahagia melihat kau berubah." Mendengar perkataan Kisame, Sasuke pun hanya diam. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Melihat Deidara yang pulih kembali, Boruto berkata, "Jadi begitu, Edo Tensei tidak akan bisa mati bahkan merasakan sakit." Di sisi lain, Deidara berniat untuk melakukan hewan untuk menyerang Boruto. Namun Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah Deidara dan memotong tubuhnya. Tak hanya itu saja, Boruto langsung menendang Deidara hingga terpental jauh. Namun sekeras apapun Boruto berusaha, Deidara tetap bangkit kembali. Sambil tertawa, Deidara berkata, "Aku ini abadi." Di sisi lain, Boruto berkata dalam hati, "Aku tidak bisa membawa waktu seperti ini." Sementara itu, Koji tiba-tiba berkata melalui katanya, "Gunakan cakra senjutsumu Boruto. Gunakan Sage Mode. Hancurkan dia dengan Rasengan yang telah dicampur dengan cakra senjutsu. Dengan itu pemulihan Edo Tensei berhenti total." Mendengar perkataan Koji, Boruto membalas, "Baiklah, aku mengerti." Terlihat Boruto langsung menutup matanya dan mulai mengumpulkan energi alam. Melihat Boruto yang melakukan sesuatu, Deidara pun heran dan berkata, "Apa yang terjadi?" Tak lama setelah itu, Sage Mode kata Boruto akhirnya muncul. Terlihat Boruto langsung melakukan Oda Rasengan di tangan kanannya. Melihat hal tersebut, Deidara langsung membuat ledakan C3 untuk menyerang Boruto. Tanpa basa-basi, Deidara langsung melempar bom tersebut. Terlihat bom itu meledak di hadapan Boruto dengan skala yang sangat besar. Namun ledakan itu tiba-tiba terhisap oleh segel karma Boruto. Melihat hal tersebut, Deidara pun sangat terkejut.
Ketika Deidara lengah, ternyata Boruto sudah berada di depannya dan menyerangnya dengan Odama Rasengan. Terlihat Deidara pun langsung hancur karena serangan Boruto. Tak hanya itu saja, akhirnya Deidara tidak bisa pulih berkat cakra Senjutsu. Tak lama setelah itu Boruto berkata, "Apakah berhasil?" Koji membalas, "Tentu saja. Sekarang bantulah Naruto dan yang lain. Tapi ingat rencananya Boruto." Mendengar perkataan Koji, Boruto pun langsung terdiam. Adegan pun beralih ke Yamato kembali. Kakashi berkata, "Sebaiknya kalian menyerah saja. Kalian tidak akan menang melawan kami dengan jumlah yang sedikit." Sambil tersenyum, Kabuto membalas, "Siapa bilang kami ingin menghabisi kalian semua?" Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Deidara berhasil dikalahkan oleh Boruto berkat cakra Senjutsu. Akibatnya Deidara Edo Tensei tidak bisa pulih. Ketika Boruto berniat kembali ke tempat Naruto, Koji berpesan untuk tidak melenceng dari rencana mereka. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh Koji dan Boruto? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-123. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.